Ya, terima kasih Mas Arya, terus Mas Lulu, dan juga selamat datang Mbak Arsi, Mas Wendy ya. Ini di acara pertama kita ya di OPSIT, sharing session pertama dengan Mas Lulu Lusiantoro di sini ya. Beliau ini adalah lecturer, dosen di Universitas Gadjah Mada, dan juga beliau juga research associate di Judge Business School ya Mas, di University of Cambridge gitu. Nah, hari ini Mas Lulu, kita akan punya obrolan yang cukup menarik ya kayaknya, semoga ya, tentang sustainability dan juga predictive modeling ya Mas. Dan supply chain finance ya, topik yang mungkin cukup luas dan nanti kita akan lihat seperti apa topiknya, materinya seperti apa nanti akan disampaikan oleh Mas Lulu. Nah, ini mungkin kami minta 3 sampai 5 menit ya Mas Lulu untuk eh, perkenalan sedikit mengenai OPSIT itu apa sendiri. Jadi eh, OPSIT ini adalah sebuah komunitas ya, kita mau menyebutnya mungkin komunitas untuk teman-teman early career researcher di operation research dan operation management. Jadi di operations yang biasanya di Indonesia kita banyak ada di teman-teman di manajemen, fakultas ekonomi biasanya, dan juga teman-teman di teknik industri ya biasanya di fakultas teknik. Kemudian eh, OPSIT ini digagas oleh Mas Arya di sini dan saya. Jadi Mas Arya ini adalah dosen di ITB, di Teknik Industri ITB, dan sekarang sedang jadi PhD student di TU Eindhoven. Kalau saya sendiri, saya sekarang PhD student di UNSW Australia. Gitu. Nah, kebetulan awalnya itu adalah kami punya keresahan ya, keresahan. Jadi bahwa karena ketika kami ingin melakukan beberapa riset kayak gitu, ternyata kami menemukan cukup sulit ya untuk menemukan teman-teman yang sebidang seperti itu. Jadi kayak kami merasa kesulitan untuk berkolaborasi atau menjalin menjalin network ya dengan teman-teman yang sebidang di operation kayak gitu. Ternyata selama ini kita nggak punya wadah yang aktif di situ gitu. Misalkan di bidang kami di OR, di Operation Research itu sebenarnya ada namanya IORA, tapi kami lihat udah lama nggak aktif juga gitu. Dan meanwhile kita nggak lihat sama sekali ada sebuah komunitas atau sebuah organisasi ya yang menampung teman-teman yang masih muda gitu. Sementara padahal kan biasanya teman-teman yang masih muda, yang masih early career kayak kita kayak gitu kan, biasanya memang paling butuh ya untuk punya apa teman-teman sebidang yang mungkin bisa berjejaring bersama atau mungkin bisa ngerjain riset bareng seperti itu. Nah, ini untuk itu kami coba untuk bikin sebuah komunitas yang ya kita lihat nanti berjalannya seperti apa. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang ingin kami berikan dari platform ini, yang pertama adalah tentunya memberikan kesempatan untuk berjejaring ya, misalkan dengan sharing session seperti ini, dan kemudian kita juga sedang menggodok beberapa plan gitu untuk eh, acara-acara lain ya, misalkan mungkin nanti bisa bikin kopdar online gitu, atau mungkin one day kita bisa buat juga kopdar offline gitu untuk teman-teman yang ada di bidang operations yang sebenarnya kan potensinya banyak ya. Ada yang mungkin teman-teman yang main di city logistics, ada yang main di maritim, ada yang main di sustainability, gitu, ada yang main di circular economy dan sebagainya. Nah, itu kan mungkin bisa kita temukan teman-teman sesama Indonesia ya yang bermain di area-area ini. Nanti kita mungkin bisa berkenalan lebih lanjut seperti itu. Yang kedua yang kita ingin provide juga adalah empowerment buat teman-teman. Jadi eh, bentuknya seperti ini, sharing session. Kita insya Allah akan kita lakukan tiap bulan. Di bulan pertama ini, Desember ini kita sekarang dengan Mas Lulu. Bulan depan insya Allah kita ada pengisi dari Mas Austin, namanya Mas Austin Saragih. Beliau ini sekarang PhD student di MIT di Amerika. Terus dan kita juga punya beberapa teman-teman yang entah itu PhD student atau mungkin sedang postdoc atau mungkin dosen di
berbagai area dan mungkin yang mereka sudah ACC ya untuk mengisi sharing session ini. Jadi nanti bisa ditunggu untuk next acaranya. Kemudian kita juga sedang menggodok beberapa ide untuk melakukan workshop yang lebih praktikal. Jadi mungkin workshop tentang programming atau mungkin beberapa metode yang mungkin bisa membantu teman-teman yang sama-sama masih muda, yang masih sama-sama masih belajar untuk ya meningkatkan upgrading skill lah ya gitu. Jadi ya harapannya nanti teman-teman seperti kita, seperti kami yang dari Indonesia yang masih ya baru berkarir kurang atau lebih kurang 5 tahun di akademik maupun di industri, kita bisa meningkatkan skill dan kapabilitas kita ya. Jadi ya itu harapan kedepannya lah ya gitu. Nah kemudian untuk informasi lebih lanjut mengenai OPSIT bisa dilihat di website kita di sites.google.com/view/opsit. Kami juga punya job listing di situ untuk teman-teman yang mungkin sedang ada di level bachelor atau master yang mungkin tertarik untuk menekuni research misalnya atau mungkin menekuni karir di operations entah itu di dalam negeri luar negeri, kita coba cari informasi-informasi yang kira-kira membantu di bidang terkait operations ya. Jadi mungkin ini insya Allah kami selalu update tiap minggu. Jadi kalau ada info menarik, mungkin dari LinkedIn atau dari sosmed yang lain, kita coba untuk provide di situ. Nah, mungkin sekian dari saya untuk introduction mengenai OPSIT. Untuk next, kita punya presentasi dengan Mas Lulu di sini. Mungkin selamat datang untuk audiens yang baru datang, Mas Naufal ya. Nah, saya lagi untuk Mas Lulu, ini beliau, saya ulangi lagi ya untuk introduction-nya, Mas Lulu ini sekarang ada lecturer di UGM dan juga research associate di Universitas Cambridge. Dan monggo untuk Mas Lulu, waktu dan tempat kami persilakan untuk materinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Setio, Mas Arya, dan Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya diundang di sini untuk berbagi ya apa yang sudah saya lakukan, dan terima kasih juga teman-teman OPSIT yang sudah menginisiasi ya wadah ini. Saya kira menarik untuk kita-kita ya yang tertarik dengan riset-riset di bidang operations research, operations management gitu. Saya kira ini area yang sangat multidisiplin begitu ya, bisa dimasuki oleh industri apapun begitu. Saya kira fenomenanya juga sangat luas. Dan ini saya kira menjadi wadah yang sangat baik gitu ya untuk kolaborasi ke depan. Nah, saya akan share screen untuk materi yang akan saya bawakan. Ini mungkin tidak pure OR ya, jadi lebih banyak ke prediktif. Sebentar. Ya, jadi penelitian yang akan saya bagikan pada kesempatan siang hari ini, WIB ya, itu adalah Predicting Circular Economy Practices of SMEs in Indonesia. Saya dan rekan-rekan di sini, ini sebenarnya output dari postdoctoral program yang saya jalani selama 3 bulan di Judge Business School di Cambridge. Ini saya tulis bersama Dr. Giorgio Caselli, ini salah satu senior research fellow di Cambridge, dan juga Dr. Arnita Risanti. Ini beliau adalah researcher di Bank Indonesia Institute. Gitu. Jadi kami berkolaborasi untuk melakukan penelitian ini, dan kami melihat bagaimana kemudian peran supply chain finance dan juga business survivability dalam rangka mendorong praktik-praktik ekonomi sirkular yang dilakukan oleh SMEs di Indonesia. Nah, jadi penelitian ini lebih banyak sebenarnya melihat hubungan antar satu konstruk dan konstruk yang lainnya ya. Jadi instead of kemudian mathematical model dan simulation, jadi lebih ke predictive rather than prescriptive gitu.
Nah, tapi sebelum itu, ini sebenarnya karena output dari penelitian ini em, dan proses penelitiannya didukung oleh banyak pihak. Jadi saya sampaikan terima kasih juga. Dan pada kesempatan siang hari ini, gitu ya, ini juga sekaligus saya gunakan untuk diseminasi riset gitu. Jadi ini penelitian didukung oleh Kemendikbudristek, kemudian FEB UGM, dan itu Center for Business Research, di mana saya melakukan penelitian ini di Judge Business School di University of Cambridge, dan juga Central Bank of Indonesia, karena dalam proses pengumpulan datanya banyak disupport oleh Bank Indonesia. Apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, yang pertama tentu pengenalan sekilas gitu ya tentang apa itu circular economy, supply chain finance, dan juga business survivability. Kemudian yang kedua adalah tentang hypothesis development, bagaimana kami membangun hipotesis hubungan antar konstruk tadi, 3 konstruk tadi, dan juga ada beberapa tambahan konstruk yang kemudian apa kami masukkan along the way. Kemudian metodologi yang kami gunakan, hasilnya seperti apa, diskusinya seperti apa, dan nanti terakhir ditutup dengan kesimpulan. Jadi saya tidak akan masuk terlalu detail ke pemodelannya sebenarnya, tapi nanti saya bisa gali lebih dalam ketika memang ada pertanyaan ke arah sana. Nah, apa motivasi dari riset ini? Jadi sebenarnya area circular economy itu satu area yang baru untuk saya gitu. Em, Sesuatu yang menarik sebenarnya untuk dikaji ke depan, dan ini kaitannya dengan sustainable development. Kami di FEB UGM saat ini sedang dan sudah merevisitasi apa misi dan visinya menuju ke arah sustainable development. Jadi ini inline dengan misi visi yang saat ini kita jalankan di level fakultas dan juga universitas, itu to some extent gitu ya. Em, Menarik ini ke depannya karena ini menjadi kunci untuk keberlanjutan ekonomi gitu ya, circular economy itu. Tetapi ini bukan sesuatu yang saat selama ini saya tekuni sebenarnya. Jadi ini topik yang cukup baru. Background saya sebenarnya eh, di healthcare supply chain gitu ya. Jadi saya banyak meneliti di UK untuk master thesis dan juga PhD thesis saya tentang blood supply chain di UK. Jadi saya banyak berinteraksi dengan rumah sakit di UK. Untuk S2 saya menganalisis lebih dari 200 rumah sakit di Inggris dan juga North Wales. Kemudian itu kuantitatif gitu ya. Kemudian S3 saya pure qualitative research, memahami tentang information sharing di apa namanya di supply chain darah ini di Inggris dan di Indonesia. Jadi interaksi antara blood centers dan juga hospitals. Saya melihat resilience proses di situ, skepticism, collective mindfulness, dan lain sebagainya. Nah, itu sebagian juga sudah apa saya publikasikan di situ. Tapi kemudian pulang ke Indonesia dari awal 2019, saya melihat spesialisasi yang kemudian saya coba pilih itu tidak sepenuhnya apply dengan masalah-masalah yang ada di Indonesia. Jadi saya pulang ke Indonesia itu ternyata masih banyak masalah tentang supply chain, logistics, operations in general di banyak bidang, di banyak industri begitu. Jadi saya bertemu dengan perusahaan, lembaga pemerintahan yang mereka mengeluhkan isu-isu tersebut. Eh, Kemudian saya justru malah lebih banyak terlibat eh, dalam proyek-proyek penelitian yang tidak terkait dengan healthcare supply chain, begitu. Eh, dari situ muncul refleksi bahwa ya memang saya harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi kalau mau jadi spesialis itu di Indonesia sulit gitu karena masalahnya cukup kompleks dan expertise di bidang supply chain management itu tidak banyak begitu. Nah, dari situ kemudian saya mencoba untuk membuka perspektif saya melihat supply chain, logistik, dan supply chain management as a core concept, tetapi aplikasinya itu bisa kemudian di industri yang berbeda-beda. Nah, saya mencoba untuk membuka itu, kemudian muncullah kemudian COVID-19, ya. Di situ kemudian moment of reflection lagi, di situ banyak masalah yang ternyata terkait dengan supply chain yang muncul gitu, terutama untuk UMKM waktu itu.
Saya sempat kemudian publish satu paper terkait dengan itu, dan saya dengan Mas Setio juga ada satu paper kaitannya dengan COVID-19 itu. Vaksin ya, waktu itu vaksin logistik waktu itu yang kita coba modelkan menggunakan apa namanya matematika modeling. Nah itu kemudian kami terpaksa harus ya waktu itu harus beradaptasi begitu, mencoba menyelesaikan masalah ini, dan kebetulan FEB juga leading untuk di area Yogyakarta untuk menggerakkan, membantu UMKM menyambungkan kembali rantai pasokan yang terputus karena COVID-19 waktu itu. Jadi kemudian penelitian saya agak bergeser ke sana tuh. Ya, kemudian saya juga sempat terlibat apa namanya ikut ya short course di bidang sustainable supply chain dari Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Ya, kemudian sampai saya apa mempelajari juga Center for Business Research di Cambridge, yang kemudian banyak juga berkiprah di bidang innovation, SME, sustainability, sehingga kemudian itu menarik perhatian saya. Dan di masa pandemik juga kami kemudian tertarik juga waktu itu untuk melihat, karena waktu itu isunya pandemik itu ternyata jadi momentum untuk melihat kembali bahwa ini loh, karena ada pandemik, lockdown dan lain sebagainya, mobilitas terbatas, ternyata lingkungan kita itu semakin baik, semakin apa namanya kualitas udara semakin baik gitu ya, kemudian carbon emission juga turun gitu ya saat-saat pandemi gitu. Nah, kemudian itu muncul apa namanya banyak wacana tentang bagaimana menghidupkan sustainable practices gitu ya dalam kondisi itu. Nah, kami kemudian melakukan riset kecil-kecilan waktu itu. Saat ini juga apa namanya sedang kami kembangkan untuk kemudian disubmit di jurnal. Itu mempelajari media gitu ya. Di media seberapa jauh sih sebenarnya isu-isu tentang circular economy itu ditangkap oleh media-media di Indonesia begitu. Kami lihat dari sekian ratus media gitu, kami petakan menggunakan machine learning, ada juga salah satu kolega yang mengerjakan itu. Ternyata kita cukup ketinggalan gitu ya dibandingkan dengan negara-negara maju gitu. Kalau circular economy sebenarnya kan sudah ada sih ya, wacananya sejak tahun 2000-an gitu. Kemudian baru populer di tahun 2012 karena ada Ellen MacArthur Foundation yang mencoba mempopulerkan konsep itu gitu. Nah, kita di media Indonesia baru kemudian ditangkap di tahun 2014. Itu pun baru apa artikel yang hanya membahas tentang ada konsep yang menarik tentang circular economy dan lain sebagainya. Jadi kita playing a catch up game gitu. Kita mengejar ketertinggalan nih di area ini. Nah, itu salah satu motivasinya. Kemudian saya mencoba untuk mendalami lebih jauh area ini, karena ini juga kaitannya dengan supply chain juga gitu, sustainable supply chain nantinya. Ada yang disebut sebagai closed loop supply chain. Ini sebenarnya kan bahasa lain dari closed loop supply chain gitu untuk apa bidang operations begitu. Tapi circular economy itu lebih luas lagi dari hanya sekedar closed loop supply chain atau logistics gitu, karena kita tidak hanya dealing dengan flow of products, relationship between organizations, tetapi dealing dengan economic system gitu. Nah, apa itu ekonomi sirkular gitu? Banyak definisi di luar sana, bahkan lebih dari 114 definisi di luar sana di literatur. Ada satu literatur yang menyebutkan itu dan melihat definisi-definisi itu gitu. Ada yang menyebutkan itu 3R, reduce, reuse, recycle. Ada yang kemudian menyebutkan sampai 10R, sampai reviews, rethink, dan seterusnya. Ada uh, apa namanya pendekatannya lebih sistemik begitu ya. Tapi ini satu satu definisi yang menurut saya menarik dan komprehensif ya, menangkap ekonomi sirkular dalam satu sistem perspektif gitu. Jadi ekonomi sirkular menurut Suarez, Eiroa ini dan kawan-kawan tahun 2019 itu adalah sistem produksi dan konsumsi secara regeneratif gitu ya. Jadi regenerative production consumption system gitu. Jadi kita tidak hanya bicara tentang production side tetapi juga consumption side, dan itu menjadi sebenarnya bahasa gampangnya demand and supply side gitu. That aims to maintain extraction rate of resources. Jadi ini masuk karena selalu ada kalau kita bicara operations kan ada input, proses, output. Jadi inputnya kemudian dijaga agar resources tidak terlalu dieksploitasi terlalu tinggi. Kemudian maintain generation rates of waste, jadi outputnya tidak terlalu banyak atau bahkan tidak ada apa waste sama sekali. Kemudian emisi juga menjadi output dari situ, bagaimana kita mengendalikan emisi itu ya yang sesuai dengan batas-batas apa
yang wajar begitu ya. Jadi suitable values for planetary boundaries. Seperti yang kita ketahui bahwa kita mau mencoba untuk menjaga suhu bumi itu di bawah 2 derajat Celcius. Dan itu yang kemudian kita masih tetap bisa sebenarnya menjalankan ekonomi asalkan kemudian kita tidak go beyond the boundary. Through closing the system, jadi sistemnya harus sistem yang tertutup, bahwa kita tadi ada sampah yang kemudian digunakan kembali dalam proses produksi. Reducing its size artinya kita harus mengendalikan konsumsi, mengkonsumsi yang hanya yang diperlukan begitu. Walaupun ini pada praktiknya nanti kita bisa diskusikan, ini tidak mudah juga gitu, karena juga cukup bertentangan juga dengan teori ekonomi yang berdasarkan konsumsi. Kemudian bagaimana menjaga nilai dari resources itu, produk itu selama mungkin gitu. Jadi bagaimana menciptakan produk misalnya yang durability-nya, keawetannya cukup tinggi sehingga bisa dipakai terus-menerus gitu. Kemudian apa fokusnya di design and education salah satunya ya. Jadi mulainya dari proses desain sudah harus dipikirkan bagaimana produk ini nantinya end of life-nya seperti apa, apakah bisa digunakan lagi atau tidak. Education menjadi penting juga karena awareness, selama masih ada konsumen yang menginginkan produk-produk yang tidak sustainable, pasti juga produsen akan tetap memproduksi itu. And with capacity to be implemented at any scale. Jadi di individu misalnya kita bisa mulai dengan memisahkan sampah gitu ya, organik non organik, kemudian sampah kaca, sampah PVC dan lain sebagainya, ada yang sampah residu dan seterusnya, mengurangi konsumsi yang berlebihan dan seterusnya. Kemudian kalau di level perusahaan, bisa perusahaan kecil, bisa perusahaan besar. Yang perusahaan besar mungkin mampu untuk mengolah sampahnya sendiri, ada yang namanya konsep extended producer responsibility, bahwa produsen itu harus bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan setelah dikonsumsi konsumen. Kalau di perusahaan kecil, apa namanya, tentu berupaya untuk berinovasi bagaimana cara untuk mengolah sampah itu dengan baik, atau berkontribusi untuk mengurangi penggunaan resources yang tidak diperlukan. Nah, ini yang akan kami lihat nanti di konteks ukurannya ada di SMEs begitu ya, di konteks perusahaan, tetapi perusahaan yang kecil begitu. Nah, ini salah satu criticism dari circular economy yang kemudian mendorong penelitian ini kemudian ada begitu. Bahwa ekonomi sirkular saat ini itu masih banyak bias ke arah developed countries gitu. Jadi sangat kurang sekali literatur-literatur yang mendiskusikan implementasi dari ekonomi sirkular di konteks developing countries. Ya, ini menjadi penting gitu ya. Developing countries itu merepresentasikan 50% dari populasi dunia, lebih dari 50%. Dan kalau kita lihat, developed dan developing countries itu punya sistem produksi konsumsi yang berbeda-beda gitu. Sebagian besar dari tanggung jawab untuk mengaplikasikan ekonomi sirkular ini dibebankan pada perusahaan selama ini, gitu ya, bahwa perusahaan harus lebih aware tentang sistem produksi mereka, distribusi mereka, pengolahan sampah yang dihasilkan dan seterusnya. Namun demikian, kalau di developed countries itu bisa didrive oleh regulasi yang ketat gitu ya. Jadi mereka sudah punya regulasi di level European Union misalnya, mereka sudah punya regulasi yang mengatur implementasi dari circular economy ini di berbagai perusahaan begitu. Tetapi di developing countries, kita di Indonesia belum ada ya regulasi yang mengikat tentang aplikasi circular economy. Kemudian perusahaan sendiri banyak struktur ekonomi kita itu didorong oleh SMI. Nanti saya akan tunjukkan datanya. Itu sebagian besar dari perusahaan-perusahaan beroperasi di Indonesia itu bentuknya adalah SMI, dan mereka menurut data Bank Dunia itu lebih dari 50% dari SMI itu tidak punya akses ke bank gitu, sehingga pendanaan mereka menjadi minimal gitu. Sehingga ada kritik di situ dari Kitcher and Sutton tahun 2019 bahwa bahkan model-model ekonomi sirkular yang sangat baik, the best model itu belum tentu applicable di konteks developing countries gitu. Itu satu hal yang penting. Nah, mengapa kemudian Indonesia gitu ya? Ya tentu saya dari Indonesia, tetapi ada case yang menarik di Indonesia yang membuat ini menjadi relevan gitu ya, penelitian ini.
Jadi kita tentu selain kita populasinya tinggi, kita masuk ke dalam top 10 CO2 emission producers in the world tahun 2016 ini ya. Ya mungkin sekarang bisa bisa lebih banyak lagi begitu, karena kita tidak ada perubahan yang signifikan terkait dengan apa namanya regulasi tentang lingkungan gitu ya. Kemudian kontribusi CI itu diproyeksikan itu cukup signifikan gitu ya oleh UNDP gitu ya. Jadi bisa meningkatkan GDP kita, mengurangi sampah yang cukup signifikan hingga 52%. Nah, kemudian mengurangi penggunaan air dan juga menambah pekerjaan begitu ya. Tapi kita lihat juga di sini bahwa yang tadi seperti saya sampaikan 99% dari bisnis yang ada di Indonesia itu bentuknya adalah SMEs. Nah, itu data dari Kemenko Perekonomian itu. Ya, dan itu menyerap 96,9% dari tenaga kerja kita di Indonesia. Jadi besar sekali SMEs gitu ya. Jadi teman-teman di UGM itu ada beberapa yang mau komentar UGM itu kok mainnya di perusahaan yang kecil-kecil ya gitu, di SMEs ya gitu. Jarang bermain kemudian di perusahaan yang besar gitu. Tapi justru apa counter argumen yang kami sampaikan adalah bahwa ya memang struktur ekonomi kita itu SMEs gitu. Ya, walaupun kami di misalnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya, kita juga perlu melihat ya tidak hanya di perusahaan-perusahaan besar saja gitu, tetapi justru di sini salah satu kekuatan kami adalah kontribusi kami pada riset-riset di SMEs gitu. Ya, oke. Nah, di alasan lain gitu ya, mengapa kemudian penelitian ini jadi relevan gitu, ternyata ya implementasi ekonomi sirkular itu tidak semudah itu dilakukan begitu ya. Ini survei yang dilakukan oleh UNDP tahun 2021, walaupun sampel size-nya hanya 57, kita bisa lihat di situ banyak alasan mengapa kemudian perusahaan tidak mengadopsi ekonomi sirkular secara penuh gitu ya. Alasan utamanya adalah sulitnya untuk mengubah perilaku gitu ya, mengubah kebiasaan gitu. Ya kita sudah terbiasa bisnis as usual, toh saya produksi produk yang seperti ini pun sudah juga bisa di ini kok bisa diserap oleh pasar, ada demand-nya, mengapa saya harus berubah kan gitu. Kemudian infrastruktur untuk ekonomi sirkular itu juga masih kurang gitu. Jadi contoh yang sederhana saja kan ya infrastruktur pengolahan sampah itu masih belum banyak di Indonesia begitu ya, sangat minim begitu. Mengapa kemudian akhir-akhir ini ada krisis pengolahan sampah di Indonesia? Di Jogja itu salah satu juga yang mungkin teman-teman juga dengar beritanya gitu ya. Kita punya krisis waste management crisis gitu ya di Jogja gitu. Banyak orang yang kemudian membuang sampah di pinggir jalan karena apa? TPA Piungan tutup gitu. Jadi kita masih punya perspektif bahwa sampah itu dibuang, bukan dikelola, bukan dijadikan energi misalnya, atau bukan diubah menjadi produk misalnya. Dan infrastruktur untuk itu tidak ada, belum ada gitu ya. Sorry, di beberapa daerah di Indonesia. Ada beberapa daerah yang kemudian sudah mengadopsi pola-pola itu ya, pengolahan sampah gitu ya, mengakuisisi teknologi untuk mengolah sampah dan seterusnya. Tetapi belum secara masif dilakukan gitu. Di Jogja misalnya salah satu contohnya gitu, mungkin salah satu contohnya ada di Desa Panggung Harjo itu ya, yang sudah juga berupaya untuk apa mengolah sampah dengan baik, ada proses pengolahan sampah yang baik. Tapi di banyak tempat belum ada proses itu begitu. Jadi paradigmanya itu tadi. Jadi lack of infrastructure, kemudian implementation and enforcement failures, jadi tidak ada dorongan apa regulasi di situ gitu ya. Kemudian unintended consequences of existing regulation. Jadi ya misalnya begini, kita kita sekarang memang berpikir ke arah hilirisasi produk-produk gitu ya, secara umum begitu. Kita mau mencoba masuk ke industrialisasi begitu, walaupun debatable ya, ada kemudian sebagian ekonom yang bilang kita tuh masuk ke deindustrialisasi justru begitu. Kita sudah telat kalau mau masuk ke industrialisasi gitu. Nah, eh, apa regulasi-regulasi yang kita punya saat ini masih membolehkan kita dan masih membuka peluang kita untuk kemudian
mengekspor produk-produk yang misalnya apa sifatnya raw materials gitu ya, natural resources begitu. Sehingga apa itu juga tidak memotivasi kemudian perusahaan-perusahaan untuk memanfaatkan itu ya, as a circular thinking gitu. Insufficient and markets ini juga begitu, jadi tidak banyak pasarnya gitu ya, bahkan sangat sangat kecil orang-orang yang kemudian mau beli produk-produk yang ramah lingkungan, itu pun mahal gitu karena prosesnya itu sendiri, raw materialsnya itu juga sulit didapatkan, prosesnya mungkin juga cukup panjang, sehingga in the end of the day itu mahal harganya di akhir gitu. Dan yang lainnya gitu ya, termasuk lack of capital, ini juga menjadi isu juga, walaupun ini jadi isu yang terakhir, tapi ini menjadi isu dan inline dengan apa yang tadi data yang saya sampaikan sebelumnya, termasuk data World Bank, bahwa banyak perusahaan itu yang apa tidak punya akses ke bank, unbankable, sehingga mereka untuk berkembang itu juga sulit begitu, dan apalagi memikirkan apa namanya ekonomi sirkular gitu, untuk bertahan saja sulit. Nah ini nanti akan masuk ke apa poin yang lainnya gitu. Nah ini tadi ya, kalau kita lihat secara umum di literatur banyak sekali yang menyebutkan, dan faktanya memang begitu, bahwa small and medium size enterprises yang tadi 90 merepresentasikan 99% dari struktur ekonomi kita itu banyak yang mengalami kendala finansial maupun non finansial. Ya, bahwa mereka kekurangan skills gitu ya, nggak punya managerial skills karena memang mereka masih kecil, mungkin masih belum berpikir sekompleks itu. Mereka juga tidak dapat support dari bank, bank juga tidak mau memberikan kucuran dana atau kredit karena bisa jadi berisiko untuk mereka karena belum ada kinerja yang baik yang ditunjukkan. Ya, sehingga mereka harus mencari cara bagaimana mengembangkan bisnis mereka. Selama ini kan kebanyakan mereka menggunakan dana pribadi, pinjam teman, pinjam keluarga, dan seterusnya. Gitu. Eh, Maka kemudian hal ini juga jadi kendala yang cukup besar bagi SMEs untuk bergerak ke arah sustainable development gitu ya. Nah, salah satu alternatif yang mereka bisa gunakan gitu ya, karena mereka tidak punya tadi akses ke bank, itu adalah supply chain finance. Nah, sederhananya bahwa mereka menggunakan eh, fasilitas kelonggaran keuangan yang diberikan oleh supplier. Jadi misalnya mereka beli raw materials ataupun pulakan produk misalnya dari supplier, mereka diizinkan untuk bayar tempo gitu ya. Jadi bisa ditunda pembayarannya, atau pembayarannya nanti bisa didiskon gitu ya, dan seterusnya gitu. Itu yang kemudian membuat mereka apa namanya bisa menjalankan bisnis itu. Nah, salah satu yang apa itu tadi ya, skema itu yang disebut sebagai trade credits gitu ya. Jadi bagaimana SMEs itu bisa terus punya modal kerja, terus bisa beroperasi dengan cara tadi ya, misalkan apa pembayaran ke supplier itu bisa dicicil, ditunda, atau diberi diskon dan seterusnya. Ya. Tapi itu saja tidak cukup. Kalau berdasarkan literatur, memberikan kelonggaran keuangan itu juga tidak cukup, karena perlu ada juga apa namanya non financial support gitu. Em, jadi SMEs itu kebutuhan finansialnya tentu akan berbeda-beda gitu ya. Ada yang mungkin butuh penundaan, ada yang butuh diskon, ada yang butuh apa namanya dicicil dan seterusnya begitu. Nah, untuk bisa efektif maka itu perlu di-redefine, di-restructure gitu ya, dievaluasi apakah ini sejauh mana bisnisnya sudah berkembang sehingga dibutuhkan apa namanya dukungan secara non finansial gitu ya, untuk meningkatkan kemampuan mereka mengelola uang dan seterusnya. Nah, peran rantai pasokan menjadi kemudian jadi kunci gitu ya. Maka ada yang disebut sebagai sustainability dominant logic gitu. Bahwa tadi kita sudah bicara circular economy, kita sudah bicara SMEs, ya, kita sudah bicara supply chain finance, bahwa supply chain itu menjadi salah satu kemampuan yang dibutuhkan gitu ya, untuk bertransisi ke arah ekonomi sirkular. Selain produk dan juga value creation, artinya dari segi produk juga harus
punya value proposition yang baik, fungsinya tetap bisa digunakan dengan baik seperti produk-produk yang selama ini digunakan, ya kemudian apa namanya bisnis modelnya juga harus diubah, tetapi supply chain itu juga menjadi pendukung yang cukup signifikan karena itu tadi ya dealing dengan supplier yang sustainable, kemudian tadi mengaplikasikan extended producer responsibility, mengelola sampah, kemudian mengalirkan kembali sampahnya ke production system. Nah, itu ya itu masuk ke ranah supply chain capabilities begitu. Nah, maka dari itu, apa yang kita diskusikan tentang supply chain finance, support dari supply chain finance itu masuk ke dalam ranah juga sustainability dominant logic, bahwa ini menjadi capabilities yang penting untuk SMEs bisa bertransformasi menuju ekonomi sirkular. Nah, ini yang konstruk selanjutnya. Tadi kita sudah bicara tentang circular economy, supply chain finance, peran supply chain, SMEs, tentang business survivability. Ya, bahwa SMEs, banyak SMEs, perusahaan-perusahaan kecil, ya mikro, kecil, menengah, itu kalau di ya bahasa umumnya SMEs gitu. Nah itu kebanyakan mereka itu beroperasi apa, dengan mode survival begitu ya. Jadi banyak dari mereka yang kemudian menjual produk itu hanya sekedar untuk bisa makan gitu ya, untuk membayar gaji karyawan mereka. Bisa jadi mereka tidak punya untung yang cukup besar untuk mengembangkan bisnis dan seterusnya. Maka ini menjadi menarik gitu. Apakah kemudian business survivability itu juga punya pengaruh pada circular economy gitu yang kemudian kita coba lihat gitu. Nah, business survivability secara umum didefinisikan sebagai kemampuan untuk terus menjaga ya operasional itu terus berlanjut begitu ya, bisnis tetap berjalan, tidak menutup bisnis ataupun tidak keluar dari industri. Nah, itu salah satu definisi dari business survivability yang digunakan dalam riset ini. Ada juga kemudian perspektif lain dari business survivability yang disebut sebagai identity based theory of business. Jadi memang secara nature gitu ya, menurut Morris dan kawan-kawan itu bisnis itu ada yang memang secara nature-nya ya survival tadi yang seperti saya sampaikan, tapi mereka bisa kemudian setelah apa namanya periode survival itu mereka bisa bertransisi menuju lifestyle, manage growth dan juga aggressive growth. Artinya sebenarnya semakin menuju aggressive growth, bisnis itu semakin berkembang. Jadi salesnya semakin bertambah, kemudian apa namanya organization structure-nya lebih kompleks, skill mereka semakin bertambah dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian kami lihat di literatur bahwa semakin tinggi business survivability, maka bisa juga kinerja dari SMEs atau perusahaan itu juga semakin tinggi gitu. Nah, sehingga di situ ada gap gitu ya dari beberapa penjelasan sebelumnya. Saat ini belum ada riset ya yang menjelaskan hubungan antara supply chain finance, business survivability dan circular economy practices gitu. Ya, yang mana kemudian ini menjadi tujuan penelitian ini gitu. Kita mau memahami bagaimana sebenarnya supply chain finance, kemudian business survivability dan apa nanti ada beberapa konstruk lain di dalamnya itu mendorong atau hinder justru gitu ya praktik-praktik ekonomi sirkular di SMEs gitu ya. Yang modelnya kira-kira begini gitu ya, yang kami coba hipotesiskan gitu. Jadi hipotesis pertama adalah ini tentu dasarnya adalah literatur ya, dan cukup panjang kalau saya sampaikan di sini. Tetapi kita bisa melihat di literatur itu ada kecenderungan supply chain finance ketika supply chain actors yang lainnya memberikan pendanaan kepada supply chain members yang membutuhkan, ya, itu bisa mendorong adanya praktik-praktik ekonomi sirkular. Jadi contohnya ada di Cina itu Alibaba, mereka memberikan pendanaan kepada para petani gitu ya, sehingga diharapkan pendanaan yang diberikan itu memotivasi mereka untuk mengubah praktik-praktik selama ini dilakukan menjadi lebih sustainable.
Nah, itu. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat juga di situ bahwa supply chain finance mungkin tidak secara langsung mempengaruhi circular economy practices, tapi kemudian mempengaruhi firm performance dulu gitu. Ya, bahwa dengan diberikan pendanaan itu kinerjanya jadi baik secara operasional maupun finansial, kemudian kinerja yang baik itu akan mendorong praktik-praktik ekonomi sirkular gitu. Nah, maka dari itu kita juga bisa melihat, oh jangan-jangan kalau berarti firm performance bisa memediasi hubungan antara supply chain finance dan juga circular economy practices gitu. Kemudian hipotesis selanjutnya adalah, oh mungkin nggak secara langsung juga supply chain finance itu mempengaruhi si practices, tetapi dimediasi oleh supply chain non financial support gitu. Jadi untuk tadi ya supply chain finance itu bisa efektif, itu butuh bantuan dari supply chain actors yang lainnya ya untuk mengelola keuangan mereka, untuk kemudian bagaimana beroperasi secara sustainable dan lain sebagainya. Baru ketika SME itu dibantu oleh supply chain actors yang lainnya secara non finansial, supply chain finance itu bisa mempengaruhi circular economy practices gitu. Nah, hipotesis yang lain adalah masuk ke business survivability begitu. Ya, kami melihat di situ semakin tinggi kemudian capability SMEs itu untuk bisa survive, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk mengeksploitasi peluang-peluang gitu ya untuk berinovasi lebih lanjut. Dan circular economy itu merupakan salah satu bentuk inovasi yang cukup radikal gitu yang mereka harus lakukan. Sehingga kalau semakin survive, mereka semakin tinggi survivability-nya, maka semakin besar peluang mereka untuk mengadopsi circular economy practices gitu ya. Karena tentunya mereka perlu memikirkan business survivability dulu gitu ya sebelum mereka beranjak ke adopsi praktik-praktik ekonomi sirkular. Atau bisa jadi juga tidak langsung mempengaruhi circular economy practices, tetapi business survivability itu mempengaruhi firm performance dulu gitu. Jadi orang yang bisnis-bisnis yang awalnya running on a survival mode bisa jadi kemudian akan mengembangkan bisnisnya sampai kemudian punya kinerja yang baik gitu ya, penjualan yang baik, cukup stabil. Baru setelah stabil mereka akan memikirkan untuk mengadopsi praktik-praktik ekonomi sirkular. Yang kami juga hipotesiskan di sini bahwa semakin tinggi business survivability, bisa jadi mereka juga akan semakin tinggi kebutuhan mereka akan keuangan gitu ya. Jadi karena mereka harus mengembangkan operasi mereka gitu ya, menambah penjualan mereka, bisa jadi investasi ke peralatan dan lain sebagainya, sehingga kebutuhan mereka akan support keuangan itu akan semakin besar. Nah, karena SMEs tadi seperti argumen di awal tadi tidak bisa mendapatkan akses dari perbankan sebagian besar dari mereka, maka supply chain finance menjadi opsi. Jadi semakin tinggi business survivability, hipotesis selanjutnya adalah semakin tinggi supply chain finance ya, level of supply chain finance. Dan ini juga bisa jadi memediasi hubungan antara business survivability dan circular economy practices gitu. Ya. Dan juga ke performance gitu, karena semakin tinggi kemudian supply chain finance yang diberikan gitu, semakin didukung oleh supply chain actors yang lainnya, bisnis ini SME ini akan berkinerja dengan baik. Tanpa dukungan itu bisa jadi kinerjanya tidak akan baik, dan tanpa dukungan finansial itu bisa jadi kemudian praktek-praktek ekonomi sirkular juga tidak akan terrealisasi dengan baik. Jadi ada totalnya ada 13 hipotesis yang di sini kami coba tes gitu ya, dan juga prediksi nantinya menggunakan predictive modeling. Nah, bagaimana mengukur konstruk-konstruk itu? Jadi supply chain finance diukur menggunakan trade credits. Ya, trade credit ini yang paling umum digunakan, dan alasannya juga karena tadi SMEs tidak punya akses ke
perbankan, sehingga ini yang paling mungkin untuk dilakukan, dan itu terbukti juga dari responden yang kami survei itu ketika ditanya skema-skema pendanaan yang kaitannya dengan bank, itu banyak dari mereka yang menjawab tidak pernah melakukan, tetapi ketika ditanya tentang trade credits, banyak dari mereka yang merespon dengan cukup baik begitu. Kemudian supply chain and financial support ukurannya apa? Bahwa tadi ya supply chain actors juga perlu mendukung dari segi bagaimana perusahaan bisa mendorong praktek-praktek yang ramah lingkungan, caranya bagaimana, kemudian supply chain actors juga bisa membantu mereka dalam hal pengelolaan keuangan dan seterusnya. Business survivability kami menggunakan namanya identity based perspective ya tadi ya dengan 4 item gitu ya. Yang pertama tentang entrepreneurial orientation. Jadi semakin tinggi orientasi entrepreneurial mereka, artinya semakin mampu bisnis itu menangkap peluang, ya berani mengeksploitasi peluang gitu ya, berani berinovasi dan seterusnya, maka semakin tinggi bisnis survivability mereka gitu ya. Jadi tidak sekedar diam saja buka buka bisnis terus didiamkan begitu saja berharap bisnisnya akan berjalan dengan baik. Teknologi investment juga begitu. Semakin tinggi investasi teknologinya itu juga menunjukkan bahwa bisnis ini bisa survive gitu. Biasanya kalau bisnis-bisnis yang running on a survival mode, mereka tidak ada investasi di teknologi. Managerial skills, survival business, managerial skillnya sangat minimal. Tetapi ketika bisnis survivability-nya lebih tinggi, managerial skillsnya juga lebih tinggi. Organizational structure juga begitu. Biasanya organisasi yang on a survival mode, mereka punya struktur organisasi yang sangat minim atau bahkan tidak punya struktur organisasi. Nah, struktur organisasi yang kompleks itu mencerminkan bahwa mereka punya aktivitas yang cukup kompleks, ya, sehingga bisnis survivability mereka juga tinggi. Firm performance kami melihat kaitannya dengan supply chain finance itu kita bicara financial dan operational performance yang kita ukur. Kemudian CE practices, nah itu mengcover item-item yang sifatnya menangkap input tadi ya, mengurangi extraction rate of resources, kemudian prosesnya, bagaimana proses produksi itu bisa dimodifikasi digunakan untuk mengurangi waste, kemudian outputnya juga begitu gitu ya. Kemudian sampai ke proses desain dan juga bisnis model, bahwa ekonomi sirkular ini perlu diakomodasi menggunakan bisnis model yang baru. Maka seberapa besar perusahaan itu mengubah bisnis model mereka itu juga mencerminkan seberapa jauh kemudian circular economy practices itu diadopsi. Ya, kami menggunakan 7-point Likert scale ya, dari never sampai always. Kemudian untuk business survivability menggunakan skala 1 sampai 4 itu sesuai dengan literatur dari Morris dan kawan-kawan. Nah, bagaimana kemudian kami mendapatkan datanya? Ya, jadi ini riset ini menggunakan purposive sampling. Ya, kita mendefinisikan SMEs berdasarkan peraturan pemerintah gitu ya, nomor 7 tahun 2021 ini yang terbaru. Ya, bahwa SMEs ini ada breakdown-nya memang, jadi ada micro, small gitu ya, kemudian medium. Itu kami memang jadikan satu ini ya, jadikan satu karena karakteristiknya sebenarnya hampir sama begitu ya kalau di literatur. Ya, nanti kita bisa breakdown lagi lebih dalam, tetapi kalau kita lihat nanti secara data profilnya sebenarnya tidak terlalu jauh juga, dan hasil tes statistiknya juga tidak terlalu jauh berbeda begitu ya. Jadi kami melihat di situ adalah SMEs, mereka perusahaan-perusahaan yang beroperasi dan punya annual sales value yang tidak lebih dari 50 miliar gitu ya. Ini berdasarkan aturan terbaru gitu ya. Jadi kita menggunakan aturan terbaru, walaupun kita bisa debate juga nih aturan ini masuk akal atau tidak. Masa SMI bisa sampai 50 miliar kan gitu ya. Tetapi kita nanti bisa lihat strukturnya seperti apa. Kemudian mereka setidaknya beroperasi minimum 1 tahun. Mengapa 1 tahun? Karena setidaknya mereka perlu mengalami satu financial cycle gitu. Biasanya memang 1 tahun gitu ya untuk bisa melihat kinerja keuangannya gitu. Kemudian mereka yang memproduksi atau menjual tangible products. Jadi produk yang memang
berwujud gitu ya, bukan jasa. Kalau jasa agak kompleks nanti. Karena jasa itu memang melibatkan produk memang, tetapi tidak, yang dijual bukan produknya itu sendiri tetapi jasanya. Jadi agak sulit untuk mengidentifikasi praktek-praktek ekonomi sirkular di konteks jasa gitu. Kemudian harus diisi oleh owner, director atau manager karena memang mereka yang biasanya memahami proses operation secara umum di perusahaan gitu ya. Nah, kami menggunakan sampling frame itu 1823 SMEs itu yang ada di database-nya Bank Indonesia. Jadi kami bekerja sama dengan Bank Indonesia. Salah satu co-author kami adalah peneliti di Bank Indonesia Institute. Nah, dari 1823 SMEs ini, ya, yang merespon ada 541 dalam waktu 1 bulan. Nah, ini saya kira capaian yang cukup besar gitu ya, karena biasanya kami dapat itu kalau nggak melalui database BI gitu, tidak dibantu oleh otoritas gitu, biasanya hanya mampu sekitar 150, 200 itu sudah baik gitu ya. Jadi kita bisa sampai 541 respons, kemudian kami lakukan data cleaning, ada data-data yang memang tidak relevan, kemudian tidak valid, kemudian data terakhir yang kami gunakan adalah 515 SMEs. Nah, ini kira-kira breakdown-nya ya. Nah, kebanyakan memang berasal dari food and beverage industry. Nah, ini nanti saya akan tunjukkan, ini inline dengan profile yang kemudian ditunjukkan oleh UNDP gitu ya. Jadi 53,2% itu di food and beverage, kemudian yang lainnya ada di craft, ada di apparel dan seterusnya. Mereka kebanyakan beroperasi 1 sampai 5 tahun, tapi cukup banyak juga porsinya yang beroperasi 6 sampai 10 tahun. Ya, jumlah employees-nya ya kebanyakan 1 sampai 10 gitu ya. Kemudian posisi responden kebanyakan owner, karena biasanya kalau perusahaan kecil itu owner itu merangkap direktur, merangkap manajer dan seterusnya. Jadi strukturnya tidak terpisah. Nah, ini apa yang kami dapatkan ternyata inline juga dengan apa yang diprofilkan oleh UNDP, bahwa mereka mengidentifikasi ya penghasil sampah terbesar itu adalah di food and beverage industry. Nah, itu sampai 57,5 ton. Ya, ini di tahun 2021 ya. Projected-nya ke depan itu bisa meningkat 54 sampai 54% begitu. Tekstil ada juga di sana walaupun kecil. Ya, konstruksi sebenarnya ada, cuma porsinya kecil sekali di data kami, tetapi setidaknya ini mencerminkan ya bahwa mayoritas memang ada di food and beverage industry. Nah, apa yang kami lakukan, kami analisis itu menggunakan partial least square structural equation modeling yang mampu mengakomodasi hubungan yang cukup kompleks antar construct. Ya, kami menggunakan Smart ELS itu sebagai softwarenya. Kemudian pakai fitur yang namanya PLS Predict, karena tidak hanya kami ingin menjelaskan hubungan antara satu konstruk dan konstruk lainnya, tetapi harapannya mampu memprediksi case-case di luar sampel kami gitu ya. Nah, ini hasilnya bahwa memang tidak semua hipotesis kemudian terdukung. Ya, ada beberapa hipotesis yang tidak terdukung, misalnya supply chain finance ternyata tidak berhubungan langsung dengan circular economy practices. Supply chain finance juga tidak berhubungan langsung dengan FPF itu firm performance. Ya. Kemudian firm performance ternyata juga tidak memediasi hubungan antara supply chain finance dan CE practices. Ya. Kemudian business survivability juga tidak berhubungan langsung dengan supply chain dengan circular economy practices. Kemudian supply chain finance itu tidak memediasi hubungan antara business survivability dan circular economy practices. Dan terakhir, supply chain finance tidak memediasi hubungan antara business survivability dan firm performance. Nah, ini terlihat ya bahwa in itself konstruk-konstruk itu tidak ada pengaruhnya secara langsung, tetapi dimediasi oleh yang lainnya. Jadi misalnya supply chain finance itu berpengaruh pada circular economy practices, tetapi harus dibantu oleh non-financial support tadi. Jadi tidak hanya sekedar kasih uang, kemudian berharap bahwa SMEs ini misalkan dikasih
entah itu apa namanya diskon atau penundaan pembiayaan, terus kemudian mereka langsung semata-mata kemudian langsung mengubah bisnis modelnya menjadi lebih ramah lingkungan, tetapi perlu support dari supply chain actors yang membantu mereka untuk bisa bertransformasi dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang lainnya terkait dengan firm performance. Jadi bahwa survive itu belum tentu kemudian menjamin mereka atau SMEs itu mau mengadopsi circular economy performance, circular economy practices gitu. Jadi mereka akan memprioritaskan um, apa firm performance mereka. Jadi mereka harus mampu untuk berkinerja dengan baik dulu. Baru ketika kinerja mereka baik, mereka akan mengadopsi circular economy practices gitu ya. Ya, jadi walaupun kita bisa lihat di sini memang sesuai dengan hipotesis kita, business survivability itu semakin survive, kemampuan mereka untuk survive itu semakin tinggi, maka kebutuhan finansial mereka juga semakin besar, itu confirm gitu ya. Tetapi ternyata kemudian survive itu tidak menjamin mereka untuk mengadopsi circular economy practices. Jadi prioritas mereka adalah menumbuhkan dulu bisnisnya sampai stabil, kemudian baru mereka mengadopsi circular economy practices. Nah, ini yang kami lihat temuan yang menarik gitu ya, mengkonfirmasi bahwa tidak mudah bagi SMEs itu untuk mengubah bisnis modelnya gitu. Dan tadi mengkonfirmasi beberapa temuannya UNDP bahwa memang butuh waktu gitu ya, banyak barriers yang dihadapi oleh SMEs sampai mereka bisa mengadopsi circular economy practices gitu ya. Ya, apa kemudian kontribusi dari riset ini? Jadi ada dua pathways gitu ya, yang bisa ditempuh oleh SME gitu. Kalau mereka mau mengadopsi circular economy practices, ya nanti tentunya ini juga butuh bantuan dari supply chain actors yang lainnya maupun oleh pemerintah. Nantinya saya akan jelaskan apa saja yang bisa dilakukan gitu ke depan gitu ya. Yang pertama, jalur yang pertama adalah mereka perlu mengembangkan bisnis mereka sampai mereka kemudian berkembang dengan baik, berkinerja baik secara operasional maupun finansial. Ya, kemudian mereka baru mengadopsi circular economy practices. Yang kedua, jalur yang kedua adalah mereka bisa berpartisipasi dalam skema-skema supply chain finance, gitu ya. Tadi menggunakan trade credits dan juga menarik keterlibatan dari supply chain actors yang lainnya untuk mendukung mereka bertransisi menuju circular economy practices. Ya. Nah, highlight yang kedua adalah ya kita bisa lihat dari hasil tadi ya hipotesis testing bahwa aspek-aspek non environment itu masih menjadi kunci di sini gitu ya. Dan ini inline dengan penelitian sebelumnya gitu ya, argumennya Gus Merotti dan kawan-kawan bahwa organisasi perusahaan yang didrive oleh economic benefits itu akan lebih mungkin untuk mengadopsi circular economy practices. Jadi mereka perlu tahu benefit secara ekonominya apa dulu gitu. Saya bisa berkembang atau tidak gitu ya. Kalau mereka kemudian sudah selesai dengan urusan ekonominya, baru mereka kemudian mau mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan. Sehingga kita bisa lihat, simpulkan secara umum saat ini tidak ada urgensi mungkin bagi banyak UMKM untuk kemudian beralih menuju circular economy gitu. Karena faktanya banyak dari mereka yang masih tadi ya survive, running on a survival mode, dan juga ingin mengembangkan bisnisnya dulu gitu baru mikir ke sana. Karena ini keputusan yang cukup riskan ya buat mereka gitu ya. Ada juga bahkan yang satu argumen bahkan itu ditulis juga gitu ya, bahwa bisa jadi kalau kita going green itu adalah going bankrupt gitu ya. Karena itu tadi struktur bisnisnya tidak dikuatkan, kemudian tidak ada demand dan seterusnya. Bahwa ini pilihan yang cukup riskan untuk SMEs. Nah, riset ini kemudian memperluas aplikasi dari identity based theory of entrepreneurship gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kita melihat bahwa business survivability itu hanya dilihat dari sekedar dia beroperasi atau tidak beroperasi, pakai longitudinal biasanya. Jadi misalnya
tahun 2010 itu dilihat bisnis-bisnis apa yang beroperasi, nanti dilihat lagi 8 tahun lagi misalnya 2018 apakah bisnisnya masih beroperasi atau tidak bisnis yang sama. Kemudian dilihat gitu ya, ada penelitian yang melihat itu apakah bisnis yang survive yang masih beroperasi 8 tahun itu misalnya sudah atau bergerak di bidang apa gitu. Ada yang membuktikan di konteks Eropa perusahaan-perusahaan yang ada kaitannya dengan circular economy practices itu cenderung mampu bertahan gitu. Nah, ini perspektif yang lain yang kami tawarkan, tidak kemudian menggunakan longitudinal study tetapi menggunakan survei study. Memang ini perceptional tetapi setidaknya bisa menggambarkan apa memprediksi ke depan dan mengukur itu hanya di satu waktu gitu. Kalau longitudinal kan butuh waktu 2010 misalkan disurvei 2020 disurvei lagi berarti 10 tahun tergantung longitudinalnya misalnya 5 tahun berarti butuh waktu 5 tahun. Tetapi ketika kita ingin tahu snapshotnya apa yang terjadi saat ini ya itu belum ada kemudian riset yang memotret itu. Dan ini kami mencoba untuk mengaplikasikan itu secara metodologikal. Kemudian yang selanjutnya adalah ini juga kemudian berkontribusi pada yang disebut sebagai apa namanya temporal specificity dan juga muncul lock-in relationship. Ini ada di transaction cost economics. Jadi transaction cost economics itu menjelaskan bahwa ketika kita mau kita berinvestasi gitu ya, kita konteksnya supply chain tadi ya, supply chain actors itu mau memberikan pendanaan gitu ya pada supply chain actors yang lainnya dalam hal ini SME itu tadi, maka mereka pasti akan berharap ada imbalan gitu ya. Jadi ketika kita kasih kelonggaran kepada apa retailer misalnya gitu ya, pada distributor misalnya, kita berharap bahwa ada something in return kan gitu. Itu namanya transaction cost economics gitu ya. Nah, karena supply chain finance ini sifatnya adalah short term funding gitu ya, maka ini juga bisa dilihat sebagai temporal specificity gitu ya. Ada ikatan secara waktu gitu. Jadi kan tentu supply chain actors yang memberikan pendanaan itu berharap dalam waktu singkat gitu ya, short term uang mereka bisa dikembalikan, ada benefit di situ. Benefitnya tentunya supply chain actors yang perusahaan-perusahaan yang besar itu yang punya apa kelonggaran keuangan dan mereka sudah punya perspektif sustainability tentu berharap dengan memberikan kelonggaran itu ya SMEs itu bisa berubah dan mengubah operasinya menuju apa ke sustainable practices gitu. Itu yang ekspektasi itu yang kemudian disebut sebagai temporal specificity gitu. Yang selama ini transaction cost economics hanya memotret tentang aset specificity yang apa namanya sifatnya tangible begitu ya. Dan ini bisa juga kemudian menjadi apa poin tambahan penjelasan bahwa temporal specificity itu juga bisa digambarkan dengan supply chain finance approach gitu. Kemudian ada juga yang disebut mutual lock-in relationship. Ya, jadi ketika tadi supply chain actors tadi memberikan pendanaan kepada SMEs, masing-masing akan apa namanya di lock gitu ya, relationship-nya di lock gitu, kemudian masing-masing perlu memberikan kontribusi. Nah, dia supply chain actors yang punya kapabilitas lebih dalam hal keuangan dan juga lebih sustainable berharap kemudian SMEs berubah menjadi lebih sustainable. Kemudian SMEs ya kemudian berharap akan ada support ke depan dari segi itu tadi non financial support dan lain sebagainya sehingga mereka bisa menuju ke circular economy practices. Jadi ada mutual lock-in relationship dan ini penelitian ini tentu kemudian memberikan penjelasan tambahan di konteks circular economy gitu ya. Practical implication-nya apa? Ya ini saya kira apa namanya 2 slide terakhir ya. Jadi pertama bahwa external stakeholders itu menjadi kunci dan pemerintah dalam hal ini karena ini lagi-lagi circular economy itu adalah konsep yang strategik yang tidak hanya bisa dipandang secara parsial dan tanggung jawab perusahaan saja, tetapi pemerintah harus juga punya komitmen untuk mendorong apa transisi menuju circular economy karena ini sistemik proses gitu dan sudah ada dokumennya UNDP sudah membuat itu bersama apa namanya salah satu kementerian gitu ya dan ini tapi perlu di enforce lagi. Nah, ini tergantung nanti ini kan masa-masa politik ya, apakah nanti ke depan akan ada prioritas ke arah circular economy development atau tidak. Tetapi ini apa menjadi tren gitu ya di luar negeri, termasuk EU itu sudah membuat
draft tentang aplikasi circular economy bahkan di level supply chain gitu. Jadi the whole supply chain process nantinya perusahaan-perusahaan di Asia yang kemudian mengekspor produknya sebagai supplier untuk perusahaan-perusahaan Eropa pun juga harus comply dengan circular economy principles gitu. Jadi jadi dalam hal ini peran pemerintah juga cukup strategik memastikan bahwa SME itu punya partnership yang baik dengan supply chain gitu ya. Supply chain mereka gitu ya. Sehingga mereka punya bargaining power yang cukup gitu ya, punya akses yang cukup untuk mendapatkan support dari supply chain finance, dari supply chain actors mereka gitu ya. Karena kalau kita bicara supply chain itu mungkin akan ada juga players yang posisinya lebih tinggi, lebih powerful gitu ya. Misalnya seperti case-nya kalau di Amerika itu Walmart itu supply chain actors walaupun posisinya di downstream gitu ya, mereka punya kekuatan yang luar biasa untuk mendrive perubahan perilaku dari supplier-supplier mereka gitu. Jadi kalau supplier yang nggak mau mengadopsi policy tertentu yang ditetapkan Walmart, ya mereka di kick out dari suppliernya Walmart misalnya gitu. Jadi ada peran peran power di situ. Nah, itu pemerintah bisa menjembatani itu menggunakan mungkin skema-skema kebijakan tertentu begitu ya untuk mendorong adanya supply chain partnership, dan itu murah untuk pemerintah karena pemerintah tidak perlu mendanai gitu ya, tapi yang mendanai adalah supply chain partners mereka sebenarnya gitu ya. Kemudian ya networking event dan lain sebagainya saya kira penting juga untuk memastikan bahwa ada kolaborasi antar supply chain actors. Ya, kemudian ini yang menarik juga bahwa supply chain actors itu bisa kemudian memberikan insentif keuangan, tetapi harus melihat tingkat survivability dari SMEs itu juga gitu. Karena kalau tidak hati-hati, SMEs yang mungkin kecil, high risk untuk mereka default, diberikan supply chain trade credits misalnya, bisa jadi menambah risiko keuangan dari supply chain actors yang sebelumnya keuangannya cukup baik gitu. Ya, training promotion ya subsidi itu juga masih diperlukan. Kemudian risk free pilot project itu juga bisa digunakan, misalnya seperti Bank Indonesia itu menerapkan project-project tertentu di mitra binaan UMKM mereka, tapi project itu kemudian diserahkan ke UMKM untuk dijalankan, jadi seperti pilot project itu untuk membuktikan bahwa circular economy itu memang profitable, karena selama ini banyak perusahaan yang menganggap circular economy itu tidak profitable, cenderung costly, susah mendapatkan raw materials, Indian harganya mahal sehingga tidak banyak yang beli gitu. Tetapi kemudian Bank Indonesia itu misalnya mereka membuat proyek-proyek percontohan yang dikelola oleh UMKM untuk membuktikan, dan itu tanpa tanpa biaya dari UMKM sehingga itu risikonya ditanggung oleh BI, membuktikan bahwa ini jalan gitu ya. Ya. Ini saya kira menarik itu untuk diaplikasikan ke depan. Nah, yang paling penting lagi adalah di sini stakeholders, tidak hanya pemerintah, tapi juga supply chain actors yang lain perlu memikirkan bahwa yang paling penting itu adalah memahami kebutuhan dari UMKM itu sendiri. Gitu. Jadi tidak semua UMKM punya perspektif yang sama tentang environmentally friendly practices gitu. Jadi ada dari mereka yang tadi ya, yang running on a survival mode, mereka yang penting beroperasi dulu, yang penting bisa makan dulu. Ada juga yang sudah agak advance yang mencoba, ke depan memang trennya ke sustainability, saya akan mengembangkan ke sana dan seterusnya. Yang paling penting adalah memahami kebutuhan dasar mereka dulu, baru kemudian step up ke arah praktik-praktik yang berkelanjutan. Ya, jadi intinya itu bahwa penelitian ini mencoba untuk memprediksi tadi ya, ada sebenarnya beberapa prediktif modeling yang saya pakai gitu ya, nanti teman-teman bisa saya tunjukkan. Jadi kalau dari segi prediktif modeling kita bisa lihat ya skor Q prediksinya ya, itu positif, banyak yang positif yang menunjukkan bahwa sebenarnya model ini bisa memprediksi sampel-sampel bukan sampel ya, case-case di luar sampel itu secara moderate begitu ya. Nanti saya akan tunjukkan jika memang tertarik di arah itu. Dan menunjukkan bahwa memang business survivability dan juga supply chain finance itu punya peran yang krusial, tetapi tidak secara langsung bisa mempengaruhi circular economy practices. Itu research summary-nya. Kemudian tentu ada keterbatasan dari riset ini gitu ya.
bahwa seperti regulasi, market behavior itu belum ditangkap di dalam model ini gitu ya. Ke depan bisa dieksploitasi lagi gitu ya. Karena memang regulasi itu menjadi kunci. Tetapi ya di Italia itu misalnya ada penelitian yang menunjukkan regulasi saja tidak cukup untuk mengakselerasi transition proses menuju circular economy gitu ya. Jadi walaupun regulasinya sudah ketat, kalau perusahaan tidak melihat itu ada benefit juga tidak akan ada perubahan perilaku yang signifikan gitu. Awareness itu juga tidak kita masukkan karena bisa jadi SMI yang punya awareness lebih baik terhadap lingkungan itu mungkin akan merespon dengan apa namanya berbeda begitu, itu tidak kita masukkan juga dalam model ya, itu keterbatasan juga. Kemudian perspektifnya hanya satu, supply chain actors SMI itu sendiri yang mereka mencoba melakukan assessment terhadap supply chain actors mereka ya. Kemudian eh, kita menggunakan apa namanya ukuran-ukuran supply circular economy yang bisa applicable di banyak industri. Nah, ke depan biasanya penelitian-penelitian di area ini banyak yang menggunakan konteks manufacturing gitu ya, manufacturing operations gitu. Karena udah jelas mereka memproduksi, ada input, proses, output, dan lain sebagainya. Tetapi kami coba extend di banyak industri yang lainnya, asalkan mereka menjual atau memproduksi barang yang tangible. Maka ukuran-ukuran yang kami gunakan itu lebih banyak ukuran yang sifatnya general, gitu ya, tidak kemudian secara spesifik addressing manufacturing issues gitu. Ya, sehingga ke depan bisa juga kemudian ada penelitian yang spesifik di industri tertentu yang mereka mungkin punya karakteristik yang berbeda. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan jika ada diskusi lebih lanjut. Saya kembalikan ke Mas Setio. Ya, terima kasih banyak Mas Lu. Komprehensif banget ya. Jadi mengenai circular economy practices di Indonesia, khususnya di UKM ya, SMEs. Nah, silakan Ya. kalau ada pertanyaan dari audiens bisa dilempar di chat atau silakan mungkin langsung bicara aja. Mungkin dari saya dulu, Mas. Saya izin bertanya, Mas Lulu. Silakan Oh, Mas Arya. monggo, Mas. Iya itu, Mas, yang terkait dengan predictive model, saya masih ingin elaborasi. Maksudnya dari model si PLSM itu tuh dia bisa memprediksi hal apa secara teknikalnya gitu. Jadi kan tadi ada beberapa istilah itu hipotesis dan ada beberapa konstruk. Nah, si konstruk itu Ya. dalam proses memprediksinya itu istilah flow-nya seperti apa, Mas? Karena itu menarik sih. Ya, oke, terima kasih. Jadi kalau ini saya tunjukkan hasilnya ya. Sebelumnya sudah familiar dengan survei method atau belum, Mas Arya? Beberapa Just kali sempat pernah ini juga sih, Mas, pernah pakai juga. pernah pakai ya. Jadi kan em, berarti untuk konsep bagaimana prediksi, bukan prediksi, yang menjelaskan antara hubungan antara dependent dan independent variable sudah oke kan Ya, ya? sudah oke, Ya. sudah oke. Nah, prediktifnya itu sebenarnya ini fitur-fitur yang baru ya di SEM ya, Structural Equation Modeling di situ. Jadi kita membandingkan antara model yang di-generate oleh PLSM ini dengan model linear, gitu, linear modeling gitu. Nah, kemudian kita dilihat di situ di softwarenya itu jadi akan generate apa errornya gitu ya, apa mean absolute error sama apa namanya square root errornya gitu ya. Nanti di situ akan dibandingkan lebih baik mana sebenarnya model yang di-generate oleh PLSM dan model linear gitu ya. Asumsinya menggunakan naive forecast gitu ya. Nah, itu nanti kemudian dilihat kalau errornya itu lebih besar yang apa namanya yang linear, nah berarti apa namanya bisa dikatakan prediksi dari PLSM ini baik gitu. Jadi kalau di guideline-nya yang disampaikan oleh Herr gitu dan kawan-kawan itu untuk multivariate data analysis itu ya, terutama untuk penggunaan PLSM itu, jika key predict-nya itu positif gitu ya untuk semua item, ya. Em, dan juga ini ya, model di PLSM ini em, apa namanya errornya lebih rendah daripada linear model itu untuk mayoritas dari item, artinya kita bisa sampaikan bahwa
model ini punya medium predictive power gitu. Artinya apa hasil yang di-generate oleh model ini bisa applicable untuk case-case di luar sampel ini, yang mungkin ya tentunya dengan karakteristik yang sama ya dengan SMIs model yang punya karakteristik sama dengan apa yang ada di sampel ini begitu. Jadi itu yang predictive power yang coba ditawarkan begitu. Maka dari itu kita kan bisa lihat ini PLSM apa namanya errornya dibandingkan dengan LM itu linear model errornya, kita bisa lihat di sini mayoritas dari item itu punya apa namanya error yang lebih kecil dibandingkan linear modelnya gitu ya. Memang slide ya sangat kecil ya 0,0 sekian begitu. Tetapi by apa namanya procedure kita bisa sampaikan bahwa model ini punya medium predictive power. Tetapi kalau semua item kemudian punya error yang lebih rendah dibandingkan dengan linear model, ini bisa dikatakan punya high predictive power gitu. Dan kita juga bisa lihat dari sisi ininya juga nih apa model fitnya, in sample model fit dan juga out of sample model fitnya. Nah, kita bisa lihat juga key predict-nya di situ angkanya itu lebih besar daripada 0, artinya bisa memprediksi lebih apa namanya ada values gitu ya. Kalau di guideline itu ada bahwa model ini valuable untuk memprediksi apa case-case di luar sampel itu. Nah, kemudian adjusted R square dan juga adjusted R square ini cukup cukup tinggi ya untuk CE practices-nya gitu ya. Nah, untuk yang lain untuk firm performance oke, walaupun tidak terlalu tinggi, tapi untuk main apa namanya endogenous construct-nya yaitu CE practices itu sudah di atas 25%. Yang mana menurut guideline-nya Hare dan kawan-kawan itu sudah di atas 25% gitu ya, walaupun slightly di atas 25%. Jadi kita bisa katakan in sample model fit-nya oke, kemampuan konstruk-konstruk menjelaskan circular economy practices itu sudah oke, ya lebih dari 25%, dan bisa memprediksi case-case di luar sampel yang digunakan di model ini gitu. Secara umum begitu Mas Arya ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih Mas. Siap. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, mungkin bisa disampaikan langsung. Ya. Oke, kalau belum ada, mungkin dari saya Mas dulu ya. Saya punya satu Monggo. pertanyaan sih. Jadi kan di sini kan research ini kan kita kan fokusnya ada di negara berkembang ya. Nah, Ya. jadi kemudian kalau dibandingkan negara maju gitu, kemudian apakah dari resultnya ini ya, result dari riset ini, kalau kemudian dibandingkan negara maju, apakah paradigma adopsi circular economy practices itu juga kemudian sama gitu? Maksudnya apakah juga survival dulu, performance-nya oke dulu, baru kemudian si perusahaan itu akan berpikir untuk mengadopsi circular economy practices ya, atau emang ada perbedaan yang substansial gitu dalam proses adopsinya. Misalkan kalau kita lihat ya di negara-negara maju gitu kan biasanya seperti Singapura misalkan, itu kan infrastruktur dan regulasi mereka biasanya lebih matang ya dibanding kita di Indonesia misalnya gitu. Nah, itu Ya. kemudian apakah itu juga berpengaruh gitu? Ya, ya terima kasih Mas Setio. Jadi menarik ya kalau di negara maju, Eropa terutama ya, yang beberapa literatur yang berangkat dari sana, itu kebanyakan riset-risetnya itu dibalik itu. CE practices mempengaruhi firm performance. Nah, jadi ketika mereka mengadopsi ekonomi sirkular, itu akan membantu mereka untuk meningkatkan kinerja. Nah, ini sebenarnya ya kayak ayam dan telur, ya mana yang duluan dulu, gitu kan. Nah, argumentasinya adalah mereka sudah banyak aware tuh diaplikasikan tuh ekonomi sirkular. Karena by regulation apa namanya perusahaan-perusahaan di sana itu harus menerapkan itu tadi ya environmental friendly practices kan gitu. Dan sudah banyak ini ya apa namanya yang aware tentang circular economy practices gitu. Maaf nih di sini azan agak
keras ya. Jadi mungkin kita stop dulu for a while, Mas Satyo. Oh, silakan. Bisa stop dulu nggak apa-apa. Di Eropa itu didorong oleh regulasi gitu ya. Apa namanya? Walaupun tidak semuanya ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa di Italia itu ada penelitian bahwa regulasi itu tidak semuanya kemudian bisa mendorong apa ya secara penuh transisi menuju circular economy gitu. Jadi banyak perusahaan juga yang masih assessing cost and benefit untuk mengubah bisnis model mereka ke arah ekonomi sirkular, dan itu pasti butuh waktu. Tetapi setidaknya ada guideline regulasi itu ada begitu, dan mereka sudah mulai menerapkan itu gitu ya. Simply dengan misalnya salah satunya menggunakan apa namanya konsep recycling gitu ya. Kalau di UK itu sudah apa namanya banyak sekali botol-botol plastik yang digunakan sudah fully recyclable dan seterusnya gitu ya. Nah itu mereka sudah melakukan itu, sehingga kalau kita tanyakan ke mereka, mereka sudah melakukan itu, kemudian kita bisa mencoba memprediksi apakah praktik-praktik itu akan mempengaruhi firm performance gitu. Sementara di kita, awareness kita tuh masih sangat rendah gitu. Tadi kan terbukti juga tadi mengubah perilaku masih sulit gitu ya, banyak barriers yang dihadapi, terutama regulasi juga tidak jelas gitu ya, tidak mendorong perubahan ke arah circular economy, sehingga ini malah jadi sesuatu yang harus diprediksi gitu, karena mereka belum aware gitu. Jadi kalau di Bali itu jadi modelnya nggak make sense gitu kan. Nah ini yang menarik, kenapa kita melihat memang apa namanya banyak perusahaan-perusahaan yang saat ini masih fokusnya memang ya pengembangan bisnis mereka dulu, survive dulu ya, walaupun ada ya tentunya di Eropa ya. Nah, saya yakin perusahaan-perusahaan yang sifatnya survival begitu, tetapi kebanyakan riset yang di developed countries itu justru malah sebaliknya, dari circular economy ke firm performance. Nah, kita mencoba untuk melihat itu dari firm performance ke circular economy practices. Dan secara metodologi saya sudah tes juga itu, kalau hubungannya dibalik bagaimana gitu ya. Nah, itu modelnya jadi nggak robust gitu. Itu menunjukkan bahwa jadi ada ukuran robustness yang kita pakai ya, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Itu menunjukkan bahwa model yang sama yang ada di bukan model yang sama itu, tapi hubungan yang sama yang dari si practice ke firm performance itu tidak applicable di konteks developing countries. Itu. Ah, ya, ya, ya. Nah, ini kemudian jadi menarik ya. Satu pertanyaan lagi mungkin ya, karena Hmm. belum ada yang ini mau tanyakan. Jadi kan tadi argumennya jadi tentang seperti ini ayam dan telur ya. Nah, Hmm. jadi kemudian kalau konteksnya seperti negara berkembang ya, kayak kita Indonesia atau pokoknya dengan ukuran yang besarnya kayak gitu, atau kemudian seperti Malaysia, Thailand kayak gitu. Itu kemudian baiknya mana yang lebih dulu? Maksudnya kayak apakah regulasi dan infrastrukturnya itu harus diperkuat dulu? Yang berarti kan itu kan arahnya ke stakeholder pemerintah ya. Jadi kan Ya. peran pemerintah yang mungkin lebih besar regulator gitu, atau memang si UKM-nya itu yang harus didorong untuk maju dulu secara ekonomi gitu. Nah, itu menarik gitu, Mas Mas Setio ya. Eh tadi kalau diurutkan di atas tadi ya, kalau kita merujuk pada hasil surveinya UNDP, nah itu kan yang paling besar porsinya itu adalah difficulty in changing customs and habits. Ya. Kemudian yang kedua lack of infrastructure, betul gitu kan. Nah, ini menarik, artinya difficulty in changing customs and habits itu bisa ditarik lagi itu. Bisa jadi karena awareness-nya yang kurang gitu ya tentang circular economy practices. Ya, dan juga tadi ya memang ini kan dari ini kan dari perspektif perusahaan gitu ya. Perusahaan susah tuh untuk mengubah kebiasaan mereka memproduksi, ya sudah bisnis as usual aja itu laku kok gitu. Ada konsumennya kok. Karena kan perusahaan selalu
berpikirnya kan dari demand dulu nih. Kalau nggak ada demand mereka nggak akan produksi kan, nggak akan beroperasi kan, kan begitu gitu. Nah ini kalau dari perspektif saya yang perlu nanti dikonfirmasi lagi gitu ya, dalam penelitian yang lebih lanjut. Sebenarnya diperlukan itu adalah awareness dari customer, ya termasuk perusahaan tentunya. Maka dari itu saya menginisiasi yang namanya economycircular.id itu sebenarnya untuk salah satunya didedikasikan website khusus didedikasikan untuk memberikan awareness pendidikan pada individu maupun perusahaan tentang pentingnya circular economy. Nah, kalau kemudian awareness itu sudah didapatkan oleh masyarakat, ada nih satu perusahaan ya, saya tidak akan sebut merek di sini kalau yang gencar sekali itu promosi tentang ekonomi sirkular di TV, itu ya perusahaan air mineral gitu ya. Nah itu apa namanya? Itu dari segi perusahaan yang memang punya inisiatif, punya kesadaran untuk menuju ke arah sana. Sebentar ya, break sebentar. Nah, tadi sampai mana tadi? Ya, itu ya. Jadi kalau Perusahaan. menurut perspektif saya, selama masih ada demand untuk produk-produk yang non-sustainable, karena memang faktanya memang murah sekarang. Misalnya kita beli apa gitu ya di minimarket atau di toko gitu kan, kita nggak bawa tas, beli plastik gitu kan, dikasih plastik gitu kan, ya mudah, itu kan praktikal gitu, sesuatu yang praktikal gitu kan. Kemudian beli produk apa gitu kan, kita nggak mikir bahwa ya packagingnya ya plastik nggak masalah gitu kan. Yang penting bisa makan gitu kan, tidak berpikir bahwa oh, saya mau cari produk yang packagingnya itu ramah lingkungan, yang recyclable dan lain sebagainya gitu, karena itu cukup mahal gitu. Selama ada customer yang kemudian masih mau dan memang nggak masalah dengan produk-produk yang nggak ramah lingkungan, artinya mereka memang belum aware kan, mereka mau melakukan keputusan membeli itu kan nggak aware bahwa memang bumi kita tidak baik-baik saja dan kita harus mengubah pola konsumsi kita, maka akan tetap ada perusahaan yang memproduksi itu gitu. Ya, sebaik apapun infrastrukturnya, katakanlah ada apalagi kalau infrastrukturnya baik, bisa jadi nih kalau kita nggak hati-hati, infrastrukturnya baik, ada perusahaan yang mau mengolah sampah misalnya. Ya itu kan bisa jadi ada dua hal nih. Ada kemudian customer yang tingkat akhir berpikir bahwa oh kalau begitu saya harus sadar sampah sekarang, mengurangi sampah, mengurangi penggunaan apa namanya sampah-sampah non organik gitu ya, atau apa namanya tetap menggunakan itu tetapi levelnya sedikit, atau bisa jadi malah ya sudah ada perusahaan yang ngolah sampah kok gitu, ngapain saya harus repot-repot mikirin sampah, ya sudah saya konsumsi as is saja gitu kan. Jadi infrastruktur pun juga tidak selalu kemudian menyelesaikan masalah ketika memang level awareness itu, perubahan perilaku itu tidak dibangun gitu. Jadi memang ini sistemik gitu ya. Jadi di satu sisi ya harus ada perubahan perilaku, di satu sisi kemudian infrastruktur regulasi juga harus dibangun sehingga nanti sistemnya bisa komplit gitu. Nah ini yang terjadi juga kalau di Jogja itu di Panggung Harjo itu ya, lagi-lagi salah satu contohnya itu mencoba untuk menerapkan itu, jadi mengubah perilaku, mengubah sistem insentif. Misalnya salah satu contohnya ya, di Panggung Harjo itu ada namanya pastiangkut.id yang dikembangkan oleh pemerintah desanya, yang itu di skema insentifnya dibedakan antara orang-orang yang mau milah sampah dengan orang-orang yang nggak mau milah sampah.
Jadi mereka kemudian bukan tipping fee setiap bulan gitu ya. Tiap bulan misalnya kan kadang di perumahan atau di kampung juga bayar untuk mengelola sampah, let's say 30.000 sampai 50.000 per bulan kan gitu biasanya gitu ya. Tapi mereka mengaplikasikan konsep sampah itu akan ditimbang gitu ya. Jadi bagi mereka yang mau milah sampah, justru malah sampah non organik yang sifatnya botol dan lain sebagainya yang bisa di recycle itu akan dibayar gitu ya oleh pemerintah desa ya yang punya aplikasi pasti angkut itu, dan bisa jadi nanti tidak perlu membayar tipping fee gitu ya. Tetapi bagi yang nggak mau milah sampah misalnya, ya sudah kamu boleh sampahnya tetap tak ambil, tetapi kamu bayar ya 1.500 misalnya per kilogram gitu. Nah, itu kemudian menciptakan perilaku yang berbeda-beda. Orang yang kemudian malas milah sampah ya harus bayar lebih mahal. Orang yang mau milah sampah berarti mereka malah justru dapat benefit dari sampah yang mereka hasilkan gitu-gitu. Nah, itu ternyata mengubah perilaku itu yang jadi penting gitu. Tetapi di at the same time kemudian pemerintah desa juga menyiapkan infrastrukturnya, tidak sekedar kemudian oh ini sampah tak ambil tapi tak buang di TPA. Tidak, tetapi itu diolah sehingga kemudian itu setidaknya bernilai tambah untuk disuplai ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan recycled supply misalnya gitu. Nah itu sih Mas, jadi memang harus dipikirnya secara sistemik ya, tidak bisa satu-satu infrastruktur dulu atau regulasi dulu atau perilaku dulu gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Setia. Siap, terima kasih. Silakan kalau masih ada 1-2 pertanyaan mungkin ya Mas. Bisa dilempar via chat atau langsung via suara saja. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan mungkin Mas Arya Oke, barangkali. Tidak ada Mas, cukup. Siap. Oke, Mas Lulu, terima kasih banyak untuk penjelasannya Mas Lulu. Ya sama-sama. sangat clear ya dan komprehensif banget dari A sampai Z mengenai circular economy adoption di negara berkembang ya, yang kayak kita lihat ternyata ada beberapa hal yang berbeda ya ternyata dibandingkan negara maju yang mungkin saya pribadi, saya juga sekarang lagi tinggal di negara maju ya, yang kayak saya lihat sih beberapa regulasinya jauh lebih matang dibandingkan Indonesia ya. Infrastruktur lebih kuat, regulasi lebih matang gitu. Jadi kan kalau misalkan saya punya perusahaan dan kemampuannya udah bisa oke itu kayaknya untuk menerapkan itu jauh lebih gampang ya dibandingkan di Indonesia gitu. Dan ternyata dari yang kita lihat sepertinya juga emang ada beberapa hal yang cukup menarik ya gitu. Kemudian juga kalau dari beberapa ini sedikit gitu ya, eh, dari saya sih kalau saya pernah dengar beberapa teori ya tentang bagaimana kita di negara berkembang itu kan kadang-kadang kita kurang dilirik ya secara ilmu ya. Maksudnya kayak Ya, eh, teori-teori atau praktik-praktik yang kita pakai di negara berkembang gitu kan di akademik gitu itu kan ternyata banyak yang kita sekedar ambil pakai dari negara maju yang bisa jadi eh, implementasinya akan berbeda gitu. Jadi menurut saya ini akan jadi hal yang kontribusi yang menarik ya mengenai apakah di negara berkembang itu punya ciri khas sendiri atau enggak seperti itu. Oke, mungkin eh, seperti itu materi dan Q&A yang kita eh, yang bisa kita provide hari ini. Kemudian terima kasih untuk audiens, terima kasih juga untuk Mas Lulu untuk waktunya. Untuk rekaman seperti yang ditanyakan di kolom chat ya, nanti kita dalam waktu dekat insya Allah akan kita update via YouTube, kita upload di YouTube, kemudian kita akan taruh di websitenya Opsit, bisa dicek di poster kemarin, sites.google.com/view/opsit. Kemudian sekali lagi untuk bulan depan, insya Allah kita sudah punya satu acara yang confirm untuk sharing session kedua dengan eh, Mas Austin Saragih. Beliau PhD student di MIT di US, yang kemungkinan besar ya, ini belum terkonfirmasi. Nanti kita akan bicara tentang last mile logistics dan optimization
di situ. Jadi kalau misalkan tertarik, nanti bisa stay tune di website kita di Hopsit. Dan mungkin kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Mas Bu, terima kasih untuk audiens, terima kasih juga Mas Arya untuk gercepnya. Nah, sekian dari kami. Mungkin bisa kita tutup sekarang ya.